Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Nadri Taja, ya, Alhamdulillah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum kita menyimak materi dari Pak Ustadz Nadri, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Agung Pratama. Mangga Pak Agung. Mengapa sih matur nuhun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Agung yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan kita semua yang mendengarkannya pun insya Allah akan memperoleh balasannya. Untuk Amin. mempersingkat waktu, telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Nadri Tajab. Maka Pak Ustadz. Pernon Pak Hashim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu, maka di kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa untuk melakukan kebaikan, serta perbaikan di dalam kehidupan ini. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabatnya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian di pagi hari ini, marilah kita memohon doa sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al barakatan fi bukuriha. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di waktu subuh ini. Itu adalah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, karena waktu subuh itu waktu yang diberkahi. Salah satu bentuk keberkahan yang kita rasakan yaitu nikmatnya udara pagi yang tentu saja hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tegak atau bangun subuh. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, kenapa udara subuh itu begitu sangat segar? Karena terlelapnya orang-orang munafik di dalam tidur mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita memahami waktu subuh itu sebagai waktu yang diberkahi. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menampilkan eh, barangkali sharing atau sedikit materi dari yang disampaikan atau diamanahkan oleh
Pak Hasyim gitu ya dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu kajian sebentar tentang Surah Ali Imran ayat 159. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau berbicara kajian tawakal itu akan banyak ditemui eh, versi dari para mubalik atau dai yang menyampaikan langsung membicarakan inti ke masalah tawakal. Namun karena di sini saya diminta khusus langsung memberikan kajian tafsir dari ayat 159, maka inti kajian itu nanti akan berakhir di faida azamta fatawakkal 'alallah. Tetapi sebelum membahas kalimat tersebut, maka kita perlu mencermati Bapak Ibu sedikitnya dari kajian tafsir ini yang akan disampaikan, yaitu tentang bagaimana peristiwa yang mengiringi bahwa di dalam kajian tafsir surah Ali Imran terdapat peristiwa bersejarah yang tentu saja nanti ada kaitannya dengan proses bagaimana kita bertawakal dengan benar. Karena kalau kita paham tentang bagaimana konten dari ayat 159, semoga kekuatan tawakal kita bisa lebih bertambah dibanding sebelumnya. Karena kita tahu bagaimana isi dari surah Ali Imran ayat 159 ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Hashim, ada materi yang saya share kepada Bapak Ibu, bahwa di sini, di dalam Al-Quran, ayat ke-159 di surah Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah, engkau, wahai Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Seandainya engkau bersikap keras sekaligus berhati kasar, tentulah pasti mereka akan menjauh dari sekitar kalian, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, ini dia. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah membulatkan tekad, sudah membulatkan hati, fatawakkal 'alallah, maka berserahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berserah diri kepadanya. Ini saya berikan tanda bahwa tentu saja di ujung ayat ini ada kalimat faida azamta fatawakal 'alallah, itu yang akan menjadi inti kajian di dalam kesempatan pagi hari ini. Namun karena memang diberikan penjelasan tadi bahwa saya harus menjelaskan dulu dari kronologi awal kenapa ayat ini turun. Karena biasanya kalau dalam kajian tafsir tentu saja kita harus mengkaji itu secara tafsil, secara terperinci. Maka saya akan awali tentu saja dari terjadinya bahwa kenapa terjadinya ayat ini atau munculnya ayat ini yang disebut juga sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Yang pertama, di sini tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan catatan sirah di dalam kitab Sirah Nabawiyah, kita akan temukan bahwa ayat ini sebetulnya turun pada saat peristiwa Uhud, perang Uhud, di mana perang Uhud itu kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, jumlah tentaranya lebih banyak dibanding perang Badar. Jumlah tentara perang Badar kaum muslimin hanya 300, sedangkan pada saat perang Uhud jumlah kaum muslimin itu jumlahnya 1.000. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan di antara perang-perang yang pernah dilakukan Nabi semasa hidupnya, perang Uhudlah yang mengalami kekalahan. Jadi pada saat itu, di antara perang-perang yang pernah dilakukan, peristiwa perang Uhud, di mana kita ketahui bahwa Nabi bersama tentara kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Jadi dari 1.000 pasukan, 700 yang
pada saat itu berangkat untuk kemudian perang dengan apa namanya itu membawa gencatan senjata dan 300 yang membelot. Nah, 300 orang yang membelot itu pada saat itu adalah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, karena pada saat itu setelah terjadinya perang, ya, di antara kaum muslimin itu kemudian pada saat melihat bahwa perang itu biasanya menyisakan sebuah harta rampasan perang yang dikenal dengan ghanimah. Maka orang-orang yang bertugas di pos-pos tertentu itu kemudian tergiur, yang kemudian di antara mereka lupa dengan bagaimana memberikan pertahanan, menjaga pertahanan di pos mereka, kemudian mereka tergiur untuk mengambil harta ghanimah, padahal belum dikumpulkan oleh Nabi, belum dibagi kesepakatannya untuk berapa bagian tertentu yang diberikan kepada. Maka pada saat itu, tentara kaum muslimin, itu kan, yang dia melakukan hal tersebut, mengambil harta ghanimah tanpa ACC dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itulah di antara kaum muslimin yang diberikan penjagaan pos-pos tertentu, kemudian kocar-kacir, tidak mampu untuk kemudian mengantisipasi serangan dari musuh. Sehingga perang Uhudlah yang kemudian pada saat itu banyak menewaskan para syuhada. Di antara syuhada yang wafat pada saat itu pun pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang sebetulnya orang yang paling disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekalahan yang tentu saja membuat pada saat itu dalam peristiwa Perang Uhud banyak memancing emosi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kalau di posisi kita, di posisi beliau, kita akan merasakan bagaimana emosi seorang pimpinan yang disulut dari bawahannya sudah ada yang membelot, tidak ikut perang, kemudian pembagian harta pada saat itu harta rampasan perang pun ternyata diambil secara sepihak tanpa sepengetahuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi eh, sorotan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang dari kaum muslimin yang kemudian tidak mengikuti instruksi dari apa yang disarankan oleh Nabi, yaitu yang disorot oleh Al-Quran, lemah lembutnya Nabi terhadap kesalahan mereka. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa orang-orang itu sudah menyulut emosi Nabi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Allah untuk kemudian bersikap lemah lembut terhadap kekeliruan mereka. Maka di dalam ayat ini, lanjutannya diawali dengan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi, maka disebabkan rahmat Allah, gitu kan, engkau berlemah lembut terhadap mereka. Jadi, seharusnya Nabi bisa marah ketika tentu saja di posisi yang tidak menguntungkan atau bahkan membahayakan, tetapi Nabi kemudian memilih sekali lagi bersikap lemah lembut terhadap kaum muslimin yang boleh jadi di antara mereka tadi disebutkan terdapat kekeliruan. Maka bersikap lemah lembut ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan pula sebelumnya kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Firaun dengan kalimat dengan kalimat faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi kata Al-Quran itu disebutkan dalam surah Toha, berbicaralah kamu berdua, wahai Musa, wahai Harun kepada Fir'aun. Supaya apa? Supaya dengan kataan yang lemah lembut kalian, itu memudahkan dia untuk bisa sadar atau takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu perintah kepada Nabi Musa. Jadi ada kalimat di sini yang disoroti linta. Linta itu diambil dari kata asalnya itu adalah kalimat yang sejajar dengan kalimat layyinan atau yang disebut juga sebagai kelembutan. Maka tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat lemah lembut itulah yang menjadi karakternya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi karakter Nabi itu
disebutkan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 198, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi Nabi itu sangat menginginkan keimanan, ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Kemudian Nabi itu juga bersikap penyantun serta Nabi itu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, maka ini yang menjadi karakter Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibandingkan dengan karakternya Nabi Musa. Yang disebutkan oleh Al-Quran itu terkenal Nabi Musa itu keras sifatnya. Nah, ini disebutkan bagaimana kerasnya sifat Nabi Musa yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran itu pada saat walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Jadi ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, kemudian dalam keadaan juga sedih hati, pada saat itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang berbeda seperti Nabi Muhammad sampaikan kepada kaumnya dengan lemah lembut. Apa yang dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya? Qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di. Jadi dengan nada yang sedikit keras, Nabi Musa itu berkata, apakah kamu hendak, gitu kan, dikatakan alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan sesudah kepergianku. Disusul kepanjangan ayat ini, disebutkan di dalam lanjutannya, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Kemudian dikatakan, apakah kalian hendak mendahului janji Tuhanmu? Kemudian apa yang dilakukan Nabi Musa pada saat itu? Wa ahadu bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dengan kemarahan, dengan hati yang sangat sedih, pada saat itu Nabi Musa apa namanya itu melemparkan Tauratnya, kemudian juga mengambil atau menjambak rambutnya Nabi Harun sambil ditarik ke arahnya. Itu sifatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita alhamdulillah termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Bapak Ibu kalau kita melihat umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa Yahudi. Yahudi itu sifatnya kan keras, disebutkan bedegong gitu kan kalau di dalam Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena kalau ditelusuri dari sifat nabinya yang tentu saja kita bisa lihat bagaimana ekspresi Nabi Musa ketika menyikapi kaumnya yang tentu saja tadi disebutkan oleh Al-Qur'an apa namanya berani mendahului apa yang sebelumnya dititahkan kepada mereka. Maka kalau dilihat perbedaan ini, kita bisa melihat karakter kaum itu ternyata dipengaruhi oleh pembawa apa namanya itu oleh nabi yang membawa risalah. Maka kita bisa melihat kalau cenderungnya Yahudi itu sifatnya keras dan kaku. Sedangkan orang-orang Muslim atau orang-orang beriman itu cenderung sifatnya lemah lembut dan fleksibel. Bahkan cenderung orangnya humanis. Kita bisa lihat di dalam Quran misalkan gitu ya. Ketika Allah Ta'ala menetapkan kisos, suatu hukuman bagi pelaku kesalahan, di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat ayat wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi dan telah kami tetapkan itu kan bagi mereka bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, maksudnya nyawa dibayar dengan nyawa, wal aina bil aini, mata dibayar dengan mata, kemudian wal anfa bil anfi, kemudian apa namanya hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, kemudian apa namanya telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, kemudian gigi dibayar dengan gigi, wal juruha kisos, kemudian yang demikian itu adalah luka-luka yang pasti ada kisosnya. Nah, kalau kita melihat di dalam hukum Islam ini, kita akan melihat bahwa sebetulnya dalam Islam mata dibayar mata, kemudian nyawa dibayar nyawa, itu adalah hukuman yang setimpal yang ditetapkan oleh Al-Quran. Tapi dalam fikih kita akan mengenal hukum kisos ini ternyata dalam versi yang lebih disempurnakannya, gitu kan, atau dalam konteks yang lebih humanis dan tentu saja ramah. Jadi orang yang misalkan pernah orang yang membunuh nyawa orang lain itu bisa hukuman pertamanya itu adalah setimpal, berarti dia dibayar nyawanya atau
sama-sama dia harus dibunuh. Yang kedua, diberikan opsi. Apa opsi yang kedua itu? Kalau dia misalkan tidak dibunuh, tapi dia wajib membayar diat yang disepakati jumlahnya dengan keluarga korban yang mengalami penderitaan tadi. Atau yang ketiga, dibebaskan tanpa tentu saja adanya diat, terlebih tadi juga disebutkan ada hukuman yang setimpal bagi dia. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana karakter hukum Islam yang cenderung lebih humanis. Karena kita bisa melihat bagaimana lemah lembutnya sifat Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi. Tetapi bukan berarti mempermainkan hukum dalam konteks yang kita bicarakan hari ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka Nabi sebagai seorang pemimpin sekaligus seorang pendidik lebih mengedepankan rahmatnya dan rahimnya dibanding kemarahannya. Itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Jadi berkat rahmat Allah lah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berlemah lembut terhadap mereka. Artinya kita memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelembutan hati, syariatnya bagaimana kita upayakan untuk bisa menjadi orang yang baik, hakikatnya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kasih sayang kepada kita. Kemudian di sini disebutkan walau kunta faddon walidul qalbi. Disebutkan ada kata faddon. Faddon itu artinya buruknya perilaku. Jadi faddon itu ditampilkan dalam perilaku yang nampak. Jadi perkataan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan itu disebut faddon. Nah, ghalidul qalbi itu diartikan buruknya perilaku yang bersifat batin. Nah, jadi yang kedua ini ghalidul qalbi itu sifatnya di dalam hati. Jadi yang tidak nampak, gitu kan? Walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya engkau Muhammad gitu ya, berperilaku kasar, berkata kasar, sekaligus berkeras hati, gitu kan? Nanti disebutkan mereka itu akan pergi dari kalian, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebutkan kesimpulan dari penjelasannya bahwa kalau lahiriah itu disebutkan yang pertama, karena memang itu adalah yang tampak. Jadi yang tampak pertama itu pasti adalah yang disebutkan. Ketika kita menampilkan perkataan yang kurang baik atau perbuatan yang kurang baik, yang dikenang itu adalah memang yang lahiriah, yang orang lain itu tentu saja merasa tersakiti dengan perbuatan kita. Tetapi Allah juga menyebutkan walidul qalbi karena sebetulnya sumber masalah perkataan buruk, perbuatan buruk itu pasti dari hati yang buruk. Karena kata para ulama, hati kita itu ibarat sebuah cawan atau disebut juga sebuah bejana. Jadi kalau isinya itu air yang murni atau susu, maka keluarnya susu. Tapi kalau dia isinya dalam bejana itu adalah air comberan, maka yang keluar itu comberan. Jadi sebetulnya kita memang tidak tahu isi hati seseorang, tetapi lisan itu menjadi wakil terhadap hati yang kita bisa deteksi bahwa orang itu sebetulnya kondisi hatinya baik atau tidak. Nah, di sini disebutkan, walau kunta faddon ghalidul qalbi, kalau engkau Muhammad punya karakter yang kurang baik, punya perkataan yang kurang baik, sekaligus keras hati terhadap kesalahan mereka yang lalai dalam perang Uhud. Nah, disebutkan nanti adalah lan faddu min haulik. Nah, jadi mereka itu pasti akan berpaling. Jadi sebetulnya keberpalingan seseorang dari kita itu diindikasikan menurut Quran karena dua, Bapak Ibu sekalian. Jadi karakter atau ucapan kita yang buruk sekaligus kerasnya hati kita itu terkoneksi. Jadi sebetulnya kalau perkataan kita buruk, kemudian perbuatan kita buruk, sebetulnya tanda hati kita itu adalah keras. Jadi disebutkan itu qasat qulubuhum kata Al-Quran itu. Jadi keras hatinya itu. Jadi karena keras kan menampilkan sifat yang kasar, kaku, yang tentu saja tadi digambarkan bagaimana
ketika Nabi Musa marah terhadap kaumnya. Nah, lan fadlu min haulik gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu pasti akan berpaling. Maka kata infaddu di dalam ayat ini kita bisa melihat artinya itu berserakan, berhamburan. Jadi saking berserakan dan berhamburannya, itu orang itu maksudnya adalah berpaling dari kedekatan bersama kalian yang awalnya relasinya baik, komunikasinya berjalan dengan lancar, tiba-tiba karena infaddu orang-orang itu kemudian min haulik apa namanya berhamburan dari sekeliling kamu. Itu konsekuensi. Ketika memang kita bisa mendeteksi kalau misalkan dalam pergaulan di kampus kita bahwa orang-orang yang mudah didekati itu sebetulnya orang-orang yang punya rahmah, yang punya sifat kasih sayang. Kalau berkeras hati, lanfaddu, biasanya orang itu menjauh dengan sendirinya. Jadi ayat Quran menyampaikan hal yang demikian, lanfaddu min haulik. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu sekalian, kata infaddu ini disebutkan pula di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-11. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, Nabi itu di sini disebutkan kata infaddu, ya, infaddu. Artinya juga tadi mereka bubar. Jadi ayat ini berbicara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah Jumat. Nah, kemudian pada satu momen, ya, Nabi itu melihat tiba-tiba ada datang rombongan kafilah dagang, gitu kan? Pada saat itu, kafilah dagang yang kemudian para sahabat yang pada saat itu melihat mereka dengan serta-merta, mereka itu pergi meninggalkan khutbah. Maksudnya itu ketika Nabi sedang khutbah, ngelihat ada kafilah dagang yang masuk, kemudian di antara mereka itu pergi meninggalkan khutbah yang sedang berlangsung. Nah, jadi kalau dalam penjelasan tafsir Al-Ma'ani atau yang maaf dari tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan bahwa di sini mereka itu berpisah, berpecah dari kamu dan melarikan agar tidak lagi bersama kamu. Jadi infaddu ini mewakilkan kalimat bahwa ketika seseorang itu melihat pada sesuatu yang menurut mereka tadi konteksnya menarik atau juga sifatnya membuat mereka tidak nyaman, maka mereka itu akan melarikan diri dari kamu dan tidak akan lagi bersama kamu. Jadi eh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap lemah lembut inilah yang kemudian menjadi rahasia suksesnya Nabi. Jadi dengan kelemah lembutan yang dimiliki oleh Nabi, kita ketahui dalam sirah jarang terjadi orang yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena tadi Nabi itu harisun ya disebutkan sangat menginginkan. Kemudian harisun bil mu'minina raufur rahim dan Nabi itu sangat begitu penyayang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian melihat tampilan Islam itu begitu sangat menyeramkan, digambarkan dengan penuh ketakutan, maka sebetulnya itu perlu dipertanyakan kembali. Kenapa? Karena tadi Islam itu memang punya prinsip untuk tegas terhadap kemungkaran, tetapi yang dikedepankan metodenya adalah bagaimana Rahman dan Rahimnya kepada umatnya. Dan itulah yang dibuktikan dalam sejarah, maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hanya ditemukan satu atau beberapa orang saja yang kemudian itu berpaling dari agama Islam. Maka inilah yang kemudian kita ketahui kenapa mereka begitu bisa melekat dengan Nabi. Karena mereka punya keterikatan batin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat penyayangnya kepada mereka. Jadi penggalan ayat disebutkan tadi fabima rahmatin minallahi lintalahum disebabkan rahmat Allah engkau berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Seandainya kamu itu berkeras apa namanya punya karakter buruk, berkeras hati lan faddu min hauli.
pastilah kamu orang-orang yang di sekitar itu akan berpaling dari kami. Tentu Nabi memilih sifat Rahman daripada disebutkan tadi adalah Faddon sekaligus Ghalidul Qalbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari ayat ini, fa'fu anhum. Nabi itu memberi maaf kepada mereka, kepada tentara muslim yang kemudian tadi diketahui membelot dari peperangan sebanyak 300 orang. Ada juga di antara mereka yang mengambil harta rampasan atau gonimah. Nabi itu memberikan maaf kepada mereka. Ini kan yang tidak mudah. Jadi kalau ada orang salah pada kita, susah biasanya kita memberikan maaf pada orang tersebut. Tapi Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, beri maaf kepada mereka. Kita ketahui bagaimana selain tadi juga di antara kaum muslimin ada yang berebut terhadap harta rampasan perang, Nabi sampai kehilangan orang yang dicintainya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi alih-alih Nabi murka terhadap orang-orang atau kaum muslimin, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memberikan pintu maaf bagi mereka. Nah, ini sebetulnya tindakan tentu saja yang di luar nalar, yang boleh jadi eh, inginnya hasilnya manis, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian eh, memberikan pintu maaf itu, memaafkan kesalahan mereka. Dan inilah yang menjadi kekaguman posisi Nabi sebagai seorang pemimpin yang mudah untuk memberikan maaf kepada kaum muslimin. Yang kedua, yang lebih menarik kata para ulama dan tidak mudah, wastagfir lahum, memintakan ampun bagi mereka. Hakikatnya, kalau seseorang itu salah, tinggal tobat saja individu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di sini justru sudah memberi maaf gitu kan. Nabi memintakan ampun untuk mereka. Inilah yang kemudian menjadi kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah memberi maaf dibantu dengan doa, padahal hakikatnya kalau kaum muslimin tinggal bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya menurunkan ampunannya karena mereka telah dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi memintakan ampunan bagi mereka. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang akan menjadi penghubung terhadap kalimat faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian wasyawirhum fil amr. Jadi bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti, gitu kan, syariat juga bagaimana bermusyawarah dengan mereka. Sebetulnya kalau kita melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pikirannya, hatinya selalu dituntun oleh Allah. Bisa saja Nabi itu mengambil tindakan ketika misalkan mendapatkan petunjuk, Nabi langsung memerintahkan tanpa harus melakukan musyawarah dengan kaum muslimin. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegakkan perintah itu berupa musyawarah, wa amruhum syura bainahum, itu kata Al-Qur'an di surah Syura. Jadi bermusyawarah dengan mereka. Itu yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang. Sebelum perang itu bermusyawarah dengan mereka. Nah, boleh jadi tentu saja di antara kita, gitu kan, ada yang kemudian melihat bahwa apa yang tentu saja dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat, akhirnya ujung-ujungnya menjerumuskan Nabi. Karena walaupun rapat, tiba-tiba ada golongan yang kemudian membelot, yang pada saat itu membuat kekalahan sekaligus kekecewaan dan direkam dalam sejarah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tetap menempuh bagaimana musyawarah itu dengan cara-cara yang diindahkan oleh agama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyawarah ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa rapat-rapat yang dilakukan itu tentu saja menjadi sebuah bentuk bagaimana kita mengamalkan amalan Nabi dalam bentuk muamalah dengan kaum muslimin. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah rapat, sudah musyawarah, yang dikehendaki itu berbeda.
Nah, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kemudian menempuh hal-hal yang sifatnya itu ikhtiari. Nah, dalam kesempatan lain, setelah kita membahas perang Uhud, nah ada perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad kelima Hijriah, di mana pada saat itu dikenal dengan Perang Khandaq yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi. Nah, di sini pada saat itu Nabi tetap bermusyawarah sebagai bentuk syariat, sebagai bentuk perintah untuk menyempurnakan ikhtiar kaum muslimin pada saat itu. Nah, di antara usulan yang diberikan dalam strategi perang itu, jadi Salman Al-Farisi itu memberikan usulan perang dengan gayanya orang-orang Persia. Jadi gayanya orang Persia itu adalah membangun atau menggali parit sebagai benteng pertahanan. Maka pada saat itu kita bisa melihat ikhtiar rapat membicarakan strategi dilakukan oleh kaum muslimin yang terjadi adalah kemenangan dalam perang Khandaq di mana kaum muslimin yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi menang telak pada saat itu melawan musuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan runtutan penggalan dalam kalimat surah Ali Imran ayat ke-159, kita bisa melihat sorotan bagaimana Nabi bersikap lemah lembut terhadap kesalahan mereka. Kemudian kita bisa mengetahui Nabi juga yang kedua tetap bermusyawarah sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk kemudian usaha yang harus disempurnakan. Maka ketika Nabi berhasil dalam perang Khandaq, maka kita bisa melihat bagaimana Al-Quran melengkapi kalimat dari Ali Imran ayat 159, yaitu fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jadi apabila kalian sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah. Bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memasrahkan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kalimat azamta diambil dari kata azam, yang tentu saja dimaknai sebagai tasmim. Tasmim itu adalah pengambilan keputusan akhir dan komitmen terhadap dengan keteguhan hati. Jadi, yang disebut azam itu Bapak Ibu sekalian, yaitu kebulatan tekad yang itu sudah menjadi ujung, yang sudah menjadi akhir dari keputusan untuk kemudian dieksekusi. Itu disebut azam. Kalau dalam pendekatan eksak atau saintifik, azam itu sebetulnya adalah kebulatan hati yang sebetulnya sudah ada perhitungan matematis di atas kertas. Jadi punya dasar perhitungan yang tidak terbantahkan. Jadi secara sederhana intinya orang yang sudah bertekad itu bukan dia yang apa namanya itu rogbah yang disebutkan yang kedua ini, yaitu wilayah yang sifatnya itu hanya hasrat. Rogbah itu hasrat yang sifatnya itu subjektif, yang tidak punya landasan logika atau matematis. Tapi yang disebut azam itu adalah perhitungan matematis. Seperti yang dilakukan Nabi pada saat perang Uhud sebelum dimulai, dan yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak memulai perang Khandaq. Jadi sampai dibuatkan dalam perang Khandaq itu adalah parit. Itu sudah perhitungan matematis yang pernah dilakukan secara empirik oleh orang-orang Persia. Dan kemudian ketika pada saat itu sudah berteguh hati eksekusi ide, gitu kan, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut sebagai azam fatawakkal 'alallah. Maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, keguguran azam atau keguguran tekad itu bisa digugurkan kalau dari anomali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan tadi sudah melihat sejarah, Nabi sudah mempersiapkan jumlah yang lebih banyak daripada perang Badar, kemudian mengalami kekalahan, ya tidak sesuai dengan harapan, gitu kan? Berarti kita bisa melihat yang menggugurkan tekad kita itu sebetulnya hanyalah anomali Allah Subhanahu wa taala.
barulah kita bisa mengatakan di situ manusia hanya berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Itu pantas Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dia berhasrat, tapi tidak ada perhitungan yang jelas, tidak ada kalkulasi yang jelas, itulah yang disebut sebagai tulul amal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tulul amal itu namanya panjang angan-angan. Jadi orang yang panjang angan-angan itu ya didominasi oleh kekosongan atau kehampaan hati, berharap sesuatu itu didapatkan, sesuatu itu mudah diraih, terjadi, tapi dia tidak memiliki perencanaan eksekusi yang jelas. Nah, itulah yang disebut sebagai tulul amal. Dan itulah yang kemudian, kata Nabi, paling ditakutkan. Jadi Nabi itu pernah menggambar kotak, dalam satu hadis dijelaskan, dan kemudian di tengah kotak itu Nabi membentangkan garis yang melewati batas kotak. Sampai Nabi mengatakan, kotak itulah ajal kalian, yang membentang menembus kotak itu adalah angan-angan kalian. Nah, banyak di antara kita itu katanya yang terjebak angan-angan hampa yang kemudian, ya sekali lagi, tidak pernah oleh kita melakukan amal terhadap persiapan untuk kematian tersebut. Nah, itu yang paling berbahaya. Maka orang yang apa namanya disebutkan setelah bertekad fatawakkal 'ala Allah, ya, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama yang disebut tawakal itu idharul ajazi wal i'timadu 'alal ghairi. Menampakkan kelemahan, menampakkan rasa butuh tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timadu 'alal ghairi. Nah, disebutkan di sini dan ketergantungan kepada pihak lain, dalam tanda kurungnya adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak lagi kemudian menuhankan ikhtiar. Nah, itu yang perlu dicatat. Karena di antara manusia terkadang ada yang menyampaikan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu betul, gitu kan? Itu betul. Secara hitungan matematis ya betul. Tetapi ingat bahwa hal itu bisa gugur ketika anomali Allah Subhanahu wa taala itu bertindak. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudahlah dalam konteks tawakal itu kalau sudah punya perencanaan yang matang, sudah juga kita berhitung dengan benar, maka barulah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai tawakal. Jadi lepaskan sebab-sebab dalam memasrahkan itu adalah ketergantungan, kemelekatan terhadap apa yang digantungkan oleh kita berupa usaha, berupa eh, relasi dan sebagainya. Pada saat menghadap Allah, serahkan bahwa kita sudah ikhtiar, selebihnya Allah lah yang menentukan. Maka tentu saja sebab-sebabnya harus disiapkan secara sempurna, baru kemudian kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya tawakal itu hari ini ya hari ini, kata para ulama, esok ya esok. Nah gitu. Jadi bukan berarti orang yang tawakal itu tidak visioner. Justru dia visioner. Karena fokusnya ke hari ini, maka dia akan menyibukkan pada pencapaian-pencapaian hari ini untuk kemudian menyongsong pencapaian di masa depan yang lebih besar. Maka disinilah kita harus paham bahwa tawakal itu adalah sebetulnya menjadi karakternya, menjadi sifatnya orang-orang yang memiliki visi ke depan yang lebih jauh. Kata tawakal itu hanya bisa didapatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memiliki afidatut toir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memiliki hati seperti burung. Gimana hati seperti burung, kata Nabi? Dia pergi dari kandangnya, dari sarangnya dalam keadaan lapar. Dia pulang dari aktivitas perjalanan kesehariannya dalam keadaan kenyang. Itu perumpamaan, kata Nabi, orang-orang yang dia memasrahkan dirinya sepenuh hati, kemudian berusaha sekuat tenaga, maka Allah memberikan kecukupan rizki pada dirinya. Nah, itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang bertawakal. Maka orang yang bertawakal, sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja berbeda dengan orang yang panjang angan-angan,
atau orang-orang yang disebutkan dalam agama kita sebagai tulul amal. Orang yang senantiasa berfantasi, tidak punya persiapan, kemudian berharap sesuatu itu terjadi, maka dia bukan dikatakan menjadi bagian dari tawakal. Tawakal adalah idharul ajzi, ya, menampakkan kebutuhan pada Allah, wal i'tibadu 'alal ghairi, dan mengikatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bermanfaat penjelasan ini Bapak Ibu sekalian. Waktunya sudah menunjukkan pukul 5.45. Kalau sesuai rondon, saya harus mengembalikan kepada Pak Hasyim. Atur nuhun, Ya, mangga Pak Hasyim. atau nuhun Pak Ustadz Dr. Natri. Selanjutnya, mangga Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan tentang tawakal ini di akhir tahun. Baik, Pak Mangga, Hasyim. Mangga Pak Rusli. Ya, Assalamualaikum. silakan. Ada Pak, Baik. ada Pak, Ada. Assalamualaikum ada warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak Ya, Munir. Waalaikumsalam. mangga Oh, Pak Pak Rusli. Munir dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak Nadri, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. satu tawakal ya. Tawakal itu tadi ya mempunyai perhitungan dan menyerahkan kepada Allah. Artinya masa depan, prinsipnya kan tawakal itu untuk menghadapi masa depan kan, bukan Betul. hanya hari ini, masa depan gitu ya. Nah, kalau masa depan kan ada dalam surat Ar-Ra'd ya, surat 13 tuh, ayat 13 juga tuh. Ya. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu potongan selalu di situ. Tidak dilanjutkan kepada diselesaikan gitu ya, bahwa kalau Allah menghendaki di ayat di potongan ayat berikutnya keburukan pada satu kaum, maka keburukan itu akan terjadi dan tidak akan bisa membantah itu semua. Nah, ini mungkin perlu dikaitkan ke situ. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi di awal tegas lemah lembut ya Rasul tuh. Nah, bagaimana dengan di surat Al-Fat ya, di surat Al-Fat yang terakhir. Siddawan al-kufar. Iya, Asyiddaw Asyiddaw 'alal 'alal kufar. kufar, ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min asari sujud gitu. Nah, ini Ya. kan di potongan ayat di surat Muhammad itu di Al-Fat itu Muhammadur Rasulullah alladzina asyiddaw 'alal kufar. Nah, asyiddaw 'alal kufar di situ tuh menunjukkan ketegasan ya yang tidak karena keras hati kan, bukan gitu ya, tegas aja Ya. gitu, bahwa itu tidak pokoknya mah dengan kekafiran mah kekufuran itu tegas gitu ya itu. Nah, ini bagaimana mengkorelasikan itu di dua ayat itu. Terima kasih Pak Nazir. Ya, terima Ya. kasih Pak Haji Rusli. Ya, ditampung dulu ya. Satu lagi silakan Pak Sirojul Munir, mangga Pak. Ya, Pak Sirojul Munir, mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Ya. Dari Banten nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin menggarisbawahi ya bahwasanya di satu sisi ya itu Allah mengajarkan kepada Rasulullah atau kepada kita sekalian ya bahwasanya di dalam menyikapi ya suatu kondisi yang tidak kita kehendaki atau tidak kita senangi ya itu tetap ya hati kita harus mengedepankan fabima rahmatin minallah gitu. Nah, jadi mengedepankan rasa kasih sayang lah gitu kepada sab kita atau anak buah kita. Nah, misalnya seorang komandan ya, komandan pasukan ya. Nah, dia menyuruh anak buahnya untuk berperang. Namun ternyata anak buahnya itu adalah berpaling atau menyeleweng dari perintah itu ya. Nah, di sini kan satu sisi komandan dia pasti marah ya. Di sisi lain dia harus menahan diri ya, agar tidak ditinggalkan oleh pasukannya ya. Nah, ini suatu hal yang berat gitu dalam pelaksanaannya, Pak. Nah, dalam konteks sekarang ini, Pak ya. Nah, di negara kita Presiden Prabowo ya, menghadapi suatu tantangan yang berat. Satu sisi dia dihadapkan kepada
para perampok, para garong, para ini terhadap kekayaan negara. Di sisi lain dia harus bersikap ya tadi bersikap lemah lembut ya gimana ya. Nah, namun ditanggapi juga oleh masyarakat dan para ahli strategi bahwa itulah sikap lemahnya Presiden Pak Prabowo, tidak mau tegas, tidak mau langsung menindak para pelaku yang berbuat jahat itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz ini kaitannya kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini di pemerintahan kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Pak Ustadz langsung saja Ya, ditanggapi. saya mau mengheadline dulu, Pak Rusli. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan itu sebetulnya surah Ar-Ra'd ayat 11, Pak. Jadi 11 ya? kalau ya Bukan bukan 13. 13. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat itu membicarakan tentang bagaimana suatu kaum itu bisa mengarahkan kepada hal yang lebih baik dimulai dari ibda binafsi. Jadi ibda binafsi, mulai dari diri sendiri mereka. Nah, tentu saja di sini kita bisa melihat bahwa betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi orang yang dia tawakal itu persiapannya itu untuk masa depan. Bahkan dalam Al-Quran itu kita diperintahkan juga untuk mencermati hari esok. Persiapan menuju kehidupan abadi. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi intinya orang bertawakal itu walaupun ditekankan tadi menurut ulama, ya berpikir hari ini maksudnya adalah mempersiapkan hari ini itu untuk hari esok yang belum tentu dia dapati. Maka dia akan memaksimalkan bentuk ikhtiari hari ini untuk persiapan di kemudian hari. Jadi kalau saya tangkap sebetulnya yang pertama itu pernyataan ya Pak ya, yang kemudian dikuatkan oleh Bapak. Dan yang kedua itu saya melihat bentuk pertanyaan. Jadi Muhammadur Rasulullah kata ayat itu asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas terhadap kaum apa namanya kafir, ruhama ubainahum, dan berlamah lembut terhadap mereka. Mereka itu adalah kaum muslimin. Bagaimana memahami konteks ayat ini? Maka di sini sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut apa namanya itu tegas atau disebut keras. Kan secara terjemah itu adalah keras, menyebutkan dalam konteks surah Al-Fat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya tegas dalam sikap tegas dalam prinsip. Maksudnya adalah Nabi itu menjadi pemimpin yang harus melindungi kaum muslimin baik dari segi akidah maupun dari ajaran yang mengancam bagaimana keyakinan atau keberislaman mereka. Sehingga yang disebut tegas itu adalah terhadap mereka, Nabi itu membentengi kaum muslimin untuk kemudian memiliki akidah salimah, yaitu keyakinan yang selamat. Itu satu makanya. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat proporsional terhadap kaum muslimin, terhadap kaum kafir. Jadi proporsional itu maksudnya adalah ketika mereka itu menyerang kaum muslimin yang disebut sebagai kafir harbi, maka orang-orang Islam ia punya sikap yang tegas. Jadi ketika mereka angkat senjata, kemudian kaum muslimin ya angkat senjata, bukan kemudian ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu Pak. Ya, Jadi itu tegas dalam apa namanya itu perilaku terhadap sikap. kaum kafir harbi yang mereka itu statusnya adalah menyerang kaum muslim. Berbeda dengan kafir dhimmi yang mereka diam bertetangga dengan kaum muslimin tidak diserang. Nah, itu harus kemudian difahami. Jadi ketika misalkan ada ayat ini jangan sampai kita memukul rata asal kafir kemudian oleh kita Sikap. tegas perangi. Tapi yang dimaksud adalah kafir harbi yang kemudian mereka itu mengganggu kaum muslimin baik dari kemanusiaan maupun dari sifat Ya. untuk merusak agama ini begitu Pak. Nah, Ya, jadi ya. itu penjelasan para ulama tentang bagaimana surah Al-Fat ayat ke-29 ini. Oke, Mohon. Kemudian pertanyaan dari Pak Sirojudin ya Pak ya. Eh, ya Pak Siroj begini. Jadi mengenai bagaimana tadi memang dalam konteks penerapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam konteks perang Uhud itu memberikan maaf bahkan memohonkan ampun. Terkesan kalau apa namanya ditarik dalam konteks secara menyeluruh itu akan membahayakan bagi keamanan negara dan lain sebagainya. Tentu, tentu saja Pak. Jadi maksud di sini dalam konteks Allah ingin mengenalkan kalimat tawakal kepada orang-orang yang tentu saja kita bisa memahami konteks sejarah bahwa Nabi itu sebetulnya dengan kaum muslimin itu sudah bersepakat untuk menggunakan taktik perang yang tentu saja telah disempurnakan pada saat sebelum terjadinya perang. Namun ternyata hal lain berkata ada anomali seperti yang tadi disampaikan. Ada yang membelot, ada yang kemudian mengambil tarampasan perang. Bukan berarti memang dalam konteks kenegaraan kita hal itu akan menjadi pembiaran. Karena tadi saya juga kutip di dalam salah satu ayat di Al-Maidah ayat ke-45, wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi. Dan telah kita tetapkan dalam Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau nyawa dibayar dengan nyawa, kemudian mata dibayar dengan mata. Nah, tentu sebetulnya yang harus dilakukan dalam konteks kenegaraan kita yaitu bertindak sesuai dengan prosedur yang tentu saja menjadi kewajiban yang harus diikuti bersama. Jadi ketika misalkan kita melihat bahwasanya sikap yang dilakukan oleh pimpinan kita belum mencerminkan ketegasan secara sepenuhnya, itulah yang memang kemudian harus menjadi instruksi agar memang orang-orang yang ada di sekeliling kepemimpinan presiden itu merasakan bahwa tentu saja kepemimpinan itu dia harus memiliki ketegasan dalam prinsip. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam perang-perang lain memiliki ketegasan prinsip untuk kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Jadi, sebagai seorang pemimpin, prinsip pertama itu memang harus dikedepankan di dalam konteks kebernegaraan. Adapun tadi, seperti konteksnya dalam Perang Uhud, itu adalah konteksnya seperti kita menaiki pesawat yang kemudian ada pintu kokpit yang tidak boleh dibuka sembarangan. Jadi, dalam hal tertentu, Nabi melihat yang kemudian bukan Nabi marah, bukan Nabi tidak mengambil tegasan, tetapi yang dikedepankan adalah pintu maaf dalam kasus-kasus tertentu, Pak. Jadi sebetulnya kan yang disebut khilaf itu satu kali ketika memang dia melakukan kesalahan. Nah, kalau pengulangan, itulah yang kemudian diberikan sebuah teguran yang tidak boleh terjadi kembali. Dan itu kan kemudian ketika belajar dari Perang Uhud mengalami kekalahan, maka Nabi kemudian pada saat Perang Khandaq disebutkan dalam konteks ayat tadi, menggunakan cara-cara yang tidak ingin terulang seperti Perang Uhud. Ya artinya dalam konteks kenegaraan kita, ya Bapak Ibu yang lebih paham tentu saja tentang mengenai aspek hukum. Jadi ketika memang ditemukan satu kesalahan, bukan berarti ayat ini menjadi pembenaran untuk generalisasi kepada tindakan pembenaran hal lain yang merusak, yang harus dibiarkan oleh presiden. Bukan. Ya, Tapi justru belajar, sehingga pada saat Perang Khandaq mengalami kemenangan. Begitu, Pak. ya, terima kasih, syukran. Ya, Sama-sama, Pak. atur nuhun. Ya. Syukran. Ada satu lagi silakan. 2 menit lagi silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan, silakan. Masih ada waktu. Ya, mangga, mangga, silakan. Pak Adha, silakan Pak Ustadz Adha, silakan. Kalau kita sebagai dosen ini untuk bertawakal Pak Ustadz ya dalam kan udah menyediakan RPS, KRP dan sebagainya, tapi mahasiswa itu tuh paham-paham. Nah, itu masuknya kemana Pak Ustadz? Turun siapa? Mohon maaf. Itu ini pertanyaan tingkat hakikat karena yang nanyanya Pak Iya. Kiai ini. Bapak perlu diruqyah teman. Ya, diruqyah dikeruk ngangge uyahnya Pak. Jadi gini Pak, apa namanya itu? Kita harus pahami dulu konteks sebagai seorang pendidik itu kita bercermin pada Nabi Pak.
Jadi kalau kita bercermin pada Nabi, konteks ayat Quran itu menjelaskan satu, di dalam ayat Quran itu kan ada yang bunyinya wama alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami sampaikan kecuali hanya sebagai penjelas. Satu. Jadi target seorang pendidik itu adalah penyampaian. Itu yang harus dipahami. Penyampaian, bukan penerimaan. Itu. Ya, ibarat gini Pak, Bapak kan bikin KRP, RPS gitu ya. Nabi yang dekat dengan Allah nggak bikin KRP, nggak bikin apa namanya KRS, KRPS. Kemudian pamannya Abu Thalib pada saat ujung hayat kehidupannya tidak mau berislam, padahal dekat dengan Nabi, manusia yang oleh Allah maksum. Maka pada saat itu kan bersedih Nabi Muhammad SAW. Turunlah ayat di dalam surah Taubah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah sebaik-baik hakikat yang memberikan hidayah. Jadi saya pun pernah mengalami di fase itu, tetapi setelah mencoba merefleksikan, menginternalisasikan pesan Quran itu, jadi tenang Pak. Jadi kita nggak ada tanggung jawab sebetulnya terlalu berat untuk mengubah orang, gitu. Karena tugas kita fokusnya adalah penyampai yang kemudian ya kita doakan, gitu. Jadi kalau dalam surah Al-Jumu'ah itu begini, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Tugas pendidik yatlu alaihim ayatihi. Bacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, sucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan ajarkan kepada mereka kitab. Jadi itu saja yang kita fokus pada proses. Urusan hasil tentu saja itu yang kemudian kita tidak bisa mengatur, Pak. Jadi kalau dalam salah satu buku yang ditulis oleh Fatiakan, orang-orang yang berguguran di jalan dakwah itu salah satunya kadang-kadang menempatkan diri sebagai pemberi hidayah. Nah, itu dia. Jadi biasanya itu yang akan membuat motivasi pendidik itu berkurang. Jadi ya enjoy aja lah. Iya, betul banget, Pak. Termasuk promosi ya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tapi ya tadi kan Terima, perubahan berikutnya mah harus manusia yang ngubah itu tadi ya. Betul, Pak. Perubahan itu Prosesnya yang harus. pertama kembali kepada Allah kan. Betul. Harus Ya, kuat imannya kepada Allah, kepercayaannya. ya. Tapi bukan berarti promosi Unisba, ya sudah sekarang tawakal aja nggak ada ikhtiar. Promosi harus, Pak. Ya harus Iya. semangat, apalagi di sini ada Buarek ya. Ya, Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Ustadz ya karena kita dibatasi oleh waktu, Bapak Iya, Ibu iya. yang saya hormati. Ya mudah-mudahan nanti ke edisi selanjutnya lah Insya Allah kita lanjutkan kembali karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:02. Ya, mudah-mudahan kajian tafsir hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang punya hajat mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nadri, Pak